Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansur hafaza wa ayyidna tanwatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah yang selalu mengajak lungguh, selalu mengucapkan puja dan puji kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Si wah abeng tiang pelungguh sami dan kita semua niki kesehatan. Perlu pelungguh sami atau kita semua itu bersyukur atas diberikannya kesehatan, panjang umur sida Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita tidak sehat, kita tidak bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tiang pelungguh mengajak, mari gunakan kesehatan pelungguh atau kita semua itu, yaitu kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung pelungguh sami dan kaum muslimin dimanapun berada, kita masih diberikan kesehatan sida Allah Subhanahu wa ta'ala. Si kedua kalinya sholawat dan salam kita ucapkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah memberikan kita kesehatan, memberikan kita panjang umur. Semoga yang sudah membawa pelungguh sami ke jalan yang benar, ke jalan yang terang menerang, yaitu dekat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan sholawat kita niki, semoga kita mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang akan membahas masalah salam. Ya. Perlu tahu apa kelebihan pelungguh sami niki mengucapkan salam kepada sesama muslim kita. Karena dengan si mengucapkan salam itu sunnah, dan sedangkan dengan si jawab salam sini wajib menjawab salam. Misalkan kita bersalam pada sahabat kita, kita ucapkan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang menjawab salam itu harus dia wajib hukumnya menjawab salam kita dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pelungguh sami mengucapkan salam dan orang yang menjawabnya itu harus dia melafazkan Waalaikumsalam. Karena di salam niki kita salam doa keselamatan untuk kamu dan keselamatan untuk kamu juga. Nah, itu luar ya, itu luar biasanya si aran salam. Nah,
adik seki kangen, adik seki cinta dengan saudara niki harus terucapkan salam. Nah, karena kita saling sama-sama niki saling doa, kita saling doa. Selamat untuk Sida, selamat untuk aku. Itulah itu salam. Nah, jadi kita yang melafazkan, kita yang mengucapkan salam dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan yang menjawab salam kita, dia mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu masalah salam. Ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berfirman, di sini, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulul buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'zinu wa tusallimu alal ahliha. Artinya, hai sekalian orang yang telah percaya, la tadkhulu buyutan, ya, jangan kamu merusak rumah tangga orang lain, ya, buyutikum hatta tasta'zinu wa tusallimu ala ahliha, hingga kamu minta izin dan memberi salam kepada penduduk rumah itu. Nah, jadi maksudnya di sini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita percaya, ya, kalau kita percaya di rumah itu ada orang, misalkan kita pergi niki jauh Bali Batur, ya, Bali Batur niki kan percaya tadi arak dengan le dalam Bali sino atau le dalam. Nah, sebagian Bali lah. Nah, arak dengan atau arak sahabat tertono. Nah, kita minta izin, kita harus memberi salam di sini, ya. Kita harus memberi salam. Nah, misalkan kita niki ke rumah teman kita atau ke rumah orang yang tidak kita kenal, nah, kita harus minta izin dulu. Ya, kita harus minta izin yang punya rumah, ya, yang punya rumah itu. Ya, misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia minta izin, dia mau duduk dulu di rumah. Nah, dia minta duduk. Nah, kita harus minta izin dulu kepada orang yang punya rumah itu. Kita minta izin duduk di rumah sekitar rumahnya. Kita harus minta izin dulu. Nah, kita ucapkan salam kepada orang yang kita kenal atau maupun sahabat kita. Kita harus ucapkan salam dulu. Kita harus ucapkan salam pada sahabat kita atau orang yang tidak kenal itu. Kita harus minta izin dulu. Kalau orang yang tidak kita kenal, kita minta izin dulu. Tapi kita harus baca salam. Kita harus ucapkan salam kepada orang yang punya rumah itu. Nah, itu kita minta izin, misalkan untuk istirahat, ya. Kalau kita ke rumah teman kita atau sahabat kita, ya, biarpun dia tidak ada di rumah, kita harus salam dulu, ya, salam. Kenapa salam? Karena kita saling doa sesama manusia. Itu maksud firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain di sini,
Wa qala Allah Ta'ala fa iza dakhaltum buyutan taslimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakan thayyibat. Artinya, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika kamu masuk rumah, hendaklah kamu berikan salam, yaitu buyutan faslimu. Apabila kalian masuk rumah, beri salam pada dirimu, ya, beri salam pada dirimu. Tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah, ya, sebagai tahiyat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membawa berkat dan baik. Nah, dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa mengambil pelajaran, kita bisa mengambil ibrah, ya, kita mengambil ibrah atau pelajaran, ya, dari si maksudnya ayat sini. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, setiap termasuk rumah, ya, teman-teman balen teniki, kita harus mengucapkan salam dulu, ya, kita harus mengucapkan salam dulu kepada diri kita. Misalkan kita baru pulang dari sahabat kita harus bersalam dulu di rumah itu. Rumah di Balen Temesa, ya, Balen Temesa niki kita harus ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita harus ucapkan salam kepada rumah kita sendiri itu, ya. Nah, dimaksudkan di sini sebagai tahiyat, ya, itu sebagai tahiyat, yaitu min indillah barakatan thayyibah, yang akan membawa berkat dan baik. Jadi kalau kita salam kepada rumah kita sendiri niki, dia akan membawa berkat, dia akan membawa berkat, dan dia akan membawa berkat dan thayyibah, dia akan membawa berkat dan kebaikan. Kalau kita salam kepada diri kita atau rumah kita sendiri, ya, kita harus salam. Kenapa? Agar pelunggu sami dan jamaah dimanapun saya berada, agar mendapatkan yang namanya yaitu mubarakan thayyibat. Kita akan mendapatkan berkat dan thayyibah, yaitu kebaikan. Untuk orang yang selalu mengucapkan salam ketika masuk rumahnya sendiri, nah, itu akan kita mendapatkan mubarakan thayyibah, yaitu berkat dan kebaikan. Nah, itu kelebihan dengan si girang baca salam, ya, dengan si girang baca salam. Nah, jadi ketika kita mau masuk rumah, ketika kita mau keluar rumah, usahakan kita harus ucapkan salam dulu. Nah, jadi itu keutamaan, yaitu keutamaan orang yang membaca salam. Nah, jadi kita sesama manusia itu, kita harus mengucapkan salam sesama saudara kita, ya. Misalkan tadi kita sudah bahas, kalau ke rumah teman kita harus ucapkan salam, ya, karena salam niki tadi kita sudah jelaskan, kita saling mendoakan, ya, kita saling mendoakan. Dan ketika kita mau duduk di rumah orang yang tidak kita kenal, kita harus salam dulu kepada pemilik rumah itu, atau dengan si EP Balen kita salam. Setelah kita salam, kita ngandeng izin
untuk terduduk atau dan izin tertokol semendak atau sekitar balena. Nah, lagi izin. Nah, keutamaan sudah salam ini dianjurkan ketika kita mau bepergian. Nah, disebutkan balin itu harus tersalam tiba balin dulu sebelum kita bepergian. Nah, sebelum kita bepergian ini kaum muslimin dimanapun berada, kita harus ucapkan salam dulu kepada rumah kita sendiri. Karena kenapa? Agar niki pelunggu sami atau kita semua dan kaum muslimin dimanapun berada, agar kita mendapatkan niki yaitu barokah thayyibah. Adik si mau aran si keberkatan sino, adik mau aran si kebaikan sino. Nah, dengan si ngumbe, dengan si girang bersalam sebelum dia pergi dari rumahnya itu. Nah, ya semoga yang mengajak pelunggu sami ini, ya semoga kita selalu mengucapkan salam. Setiap kita ketemu dengan saudara kita ucapkan salam. Nah, karena kita niki saling mendoakan, ya. Semoga apa yang saya sampaikan niki semoga ada bermanfaatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma biq wal hadi ila sabili rasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.